Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Nursi, dan dalam video ini saya akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, yaitu 4 kebenaran dalam ilmu komunikasi serta keterkaitannya dengan Pancasila. Tujuan dari video ini adalah untuk memahami konsep kebenaran dalam komunikasi, bagaimana contoh penerapannya dalam komunikasi, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa memperkuat pemahaman kita terhadap komunikasi yang baik dan benar. Ilmu komunikasi tidak hanya tentang bagaimana kita berbicara dan menyampaikan pesan, tapi juga bagaimana kita memahami kebenarannya. Cara berfilsafat secara common sense adalah dengan mengkritisi pengetahuan yang umum yang biasa diterima oleh orang banyak dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam dunia akademik, ada 4 kriteria kebenaran yang sering digunakan dalam ilmu komunikasi untuk mengevaluasi suatu informasi atau pesan. 4 kriteria kebenaran tersebut ialah: yang pertama, koherensi. Diambil dari kata koheren yang artinya berhubungan atau bersangkut paut. Fakta bukan hanya sesuatu yang secara fisik harus hadir, tetapi pernyataan-pernyataan yang saling konsisten menuju pola kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Artinya, sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah diketahui kebenarannya. Misalnya, dalam debat ilmiah, suatu argumen harus selaras dengan teori yang ada. Yang kedua ialah korespondensi. Korespondensi yaitu suatu pernyataan adalah benar jika materi yang dikandung itu berhubungan atau berkorespondensi, menyerupai, atau merepresentasikan objek yang dituju oleh suatu pernyataan tersebut. Nah, pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Contohnya, jika seseorang mengatakan bahwa matahari terbit dari timur, maka ini benar karena sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga adalah pragmatisme. Pragmatis difungsikan untuk memproyeksikan dirinya sendiri ke dalam apa yang dialaminya agar bisa memahami fenomena-fenomena yang terjadi. Artinya, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan yang dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan manusia. Misalnya dalam komunikasi bisnis, pesan yang disampaikan harus relevan dan dapat diterapkan dalam strategi pemasaran. Dan kriteria kebenaran yang keempat adalah kebenaran metafisika. Kebenaran metafisika ini adalah kebenaran yang bersifat harus diterima begitu saja dan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Empiris yang dimaksud ini adalah empiris dalam pengertian barat, yakni harus bisa ditangkap panca indera manusia. Dalam perspektif komunikasi, 4 kriteria ini dapat kita temukan seperti dalam jurnalistik. Seorang jurnalis harus memastikan bahwa yang disampaikan itu berdasarkan fakta. Sudah menjadi tanggung jawab jurnalis untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya ada dalam komunikasi organisasi. Seorang pemimpin harus menyampaikan pesan yang konsisten dan koheren, serta memiliki dampak bagi para anggotanya. Dan yang terakhir adalah ada dalam media sosial. Kebenaran suatu informasi bisa dikaji dengan membandingkannya dengan sumber-sumber terpercaya agar tidak terjadi penyebaran hoaks. Dengan melakukan verifikasi melalui beberapa sumber yang berbeda, diharapkan masyarakat dapat menghindari terkena hoaks ataupun berita palsu. Pancasila bukan hanya sebagai kerangka konstitusional, tetapi juga menjadi pedoman etika dan moral dalam membentuk karakter bangsa yang tangguh dan beradab. Nilai-nilai Pancasila juga dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan kebenaran komunikasi. Dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk berkomunikasi dengan jujur dan berdasarkan nilai-nilai moral. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan kita untuk berkomunikasi dengan empati dan tidak menyebarkan kebohongan. Pada sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mendorong kita untuk menggunakan komunikasi sebagai alat pemersatu bangsa. Pada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya diskusi dan kesepakatan bersama. Lalu dalam sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan kita untuk menyebarkan informasi yang adil dan tidak berpihak. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa menggunakan komunikasi untuk membangun masyarakat yang harmonis dan berlandaskan kebenaran. Jadi, dalam ilmu komunikasi, kebenaran dapat dinilai melalui 4 kriteria utama, yaitu koherensi, korespondensi, pragmatisme, dan metafisika. Penerapan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan bertanggung jawab. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga bisa menjadi pedoman dalam menerapkan komunikasi yang baik demi menciptakan harmoni di masyarakat. Sekian topik yang dibahas pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.